Anda tahu keistimewaan orang Jawa. Orang Jawa itu menjalankan apa yang tadi disebut sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau orang barat, alam adalah alatnya yang dieksploitir dan diperas. Tapi orang Jawa, alam adalah saudaranya. Alam adalah kakak sulungnya. Sebelum manusia dibikin, alam dibikin terlebih dahulu. Berarti alam kui kangmasmu, alam kui cacakmu, gunung, segoro kabeh kui cacakmu. Maka orang Jawa sangat menghormati, sehingga di Jawa nama-nama benda itu dikasih kehormatan seperti sesama manusia. Keris dikai kiai, ya tak gak? Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro Sabu Inten, Kiai Pleret. Di Jombang ning desaku ana jenenge Kiai Keningar Wit-witan. Kebun di Solo Kiai Slamet. Ya terus apa meneh liyane? Apa Mas? Kereta kencana, semua dikasih nama dengan penghormatan seolah-olah mereka manusia. Supaya ono kunci sing iso kok gawa nang dinding, kok ono kahanan apa digawe buka rahasiane. Jadi nek bahasa modern ini, bahasane wong kampus. Nek benda, tanduran, termasuk planet-planet ya, hewan itu kabeh gak tahu salah. Mereka semua pasti benar, karena semua yang mereka lakukan itu langsung merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macan mangan kidang, ojo dianggap macan kejem. Jadi orang modern ini begitu sombongnya, sehingga kalau ada orang ngawur disebut hukum rimba. Padahal rimba itu adalah ciptaan Allah dan mesti bener, gak ono salah. Itu namanya organisme. Nah, manusia disuruh jadi khalifah untuk bikin organisasi. Arahnya organisasi itu adalah meniru organisme ciptaan Allah. Menurut. Jadi mulane Hasto Broto tadi adalah kowe kudu iso kaya pitik, kowe kudu iso kaya lemah, kowe kudu iso dalam konteks lain kudu kaya banyu, kaya api, kaya geni dan seterusnya. Itu kita meniru organisme, karena organisme pasti benar. Anda jangan terus ngomong Gusti Allah kejem ya nggak neraka. Malaikat Israel itu pembunuh massal, ngono. Kowe ngarani ngono kuwi. Bawen dina mateni wong lho Mas. Malaikat Israel. Terus kamu bilang malaikat yang paling kejam adalah Israel, ngono. Itu berarti Anda tidak bisa menemukan harmoni antara nilai Islam dengan Jawa dengan Barat. Gitu ya. Ojo terus kaya iku malu, kaya apa? Ana wong sing rajin ibadah, kelakuane apik tapi melarat. Gak dikek rezeki akeh karo Gusti Allah. Ana wong sing molimo, narkoba barang suwoge, klemis, raine seger. Gak matek-matek iki ana. Ya, terus Anda bilang Tuhan tidak adil. Anda bilang Tuhan tidak adil karena Anda tidak tahu skalanya. Bal-balan itu nek gurung 90 menit ojo dinilai cik durung final itu. Nek wis 90 menit 2-0 cetha wis. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, ibarat bal-balan 90 menit, urip nek dunia iki menit ke berapa? Kamu tidak bisa menilai apapun di dunia sebelum sampai ke menit ke 90. Menit ke 90-nya adalah kiamat nanti itu. Kiamat itu pun bukan kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Kamu dari uap menjadi air, atau dari air menjadi es, atau kamu dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kiamat bukan hari akhir. Kiamat itu hari akhir dalam arti turnamen yang pertama, babak penyisian, menurut. Jadi Pak Joko tadi mengatakan sangkan paraning dumadi kuwi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah. Itu bukan pedoman orang mati, itu pedoman orang hidup. Itu teman sekalian ya. Nah, Kiai Kanjeng tadi itu memberi contoh aja bahwa iso wong Jawa mimpin dunia. Iso. Neng justru karena kalian itu hebat.
Maka orang barat dan orang-orang di luar Indonesia khawatir kalau sampai wong Jawa gaduk karo Islam, iku wis gak ono sing iso ngalahno. Mulane saiki diide-ide kaya apa gak mati-mati. Gak mati-mati. Islam diwelek-elek kaya apa tetep TV ya tetep Islam isine. Gelem gak gelem masih omek jamaah ngono wis gak masalah wis. Penting ono Islam. Ya tak gak. Tapi mereka ndak berani meninggalkan Islam. Islam kok welek-elek kayak apa, anggar ono teror jare Islam, ono iki anti Pancasila jare Islam, memecah belah Indonesia jare Islam. Wis gak apa-apa dielek kono. Ya sakarmu, tapi kalian tidak akan pernah berani meninggalkan Islam. Adzan ndek dinti tetep selawatan ndek dinti tetep apa ndek Jawa Timur iki. Shalatu wassalamu alaik. Mesti ono tuh. Ya Imam al-Mujahidin. Wis gak entek-entek wis. Gak iso kon ngalahno Islam. Makanya mereka itu cemas. Mereka tahu Islam itu benar, maka mereka ingin menghancurkan Islam. Sebab nek Islam itu berlaku, mereka tidak bisa nyuri, tidak bisa ngerampok, tidak bisa mendustai Anda, tidak bisa ngapusi Anda. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu pendidikan Anda kita semua ini harus sampai kepada kesadaran harmoni antara tiga hal tadi itu. Jadi kuliah itu untuk barat, tapi itu bukan satu-satunya pendidikan. Kamu tetap kudu sinau di masyarakatmu, di kampungmu, di keluargamu, dan sinau dengan mbah-mbahmu dan semuanya. Lengkap tiga tadi, Islamnya, Jawanya, sing Jawa ya, sing Madura nih. Ya. Meskipun Pak Muzamil sangat mempelajari Jawa, luar biasa. Pak Muzamil itu hafal filosofi Jawa, dan memang dia tidak kerasan di Madura karena kurang tinggi ilmunya kayaknya gitu. Biar dia jawab, kita persilakan tepuk tangan untuk Pak Muzamil 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Jadi tadi saya bicara tentang tarbiyah gitu ya. Jadi karena gini, zaman sebelum Kanjeng Nabi itu disebut zaman apa, Bapak Ibu? Jahiliyah. Selama ini orang menyebut jahiliyah itu asosiasinya kan kepada kebodohan, ya kan? Zaman bodoh. Tapi apa benar yang dimaksud bodoh itu apa gak punya ilmu atau bagaimana? Ayo. Orang yang pada masa Rasulullah itu bodoh dalam artian gak punya ilmu atau perilakunya yang bodoh? Perilakunya kan ya. Kalau bodoh dalam artian gak punya ilmu, gak bodoh. Di sana itu zaman Rasulullah itu sastrawan. Di sana itu orang kalau ada lomba sastra itu gak, kalau baca sastra gak ada yang pegang apa? Pegang teks. Mereka bisa bersastra sampai 1 jam 2 jam tanpa teks, dan sastra itu bahasanya sama di akhirnya kalau ii semua gitu ya. Gak bayangkan itu orang. Jadi bukan bodoh secara intelektual. Nah ini sekarang yang perlu dipahami di masyarakat modern sama kita sekarang, dalam puncak ilmu pengetahuan yang oleh kita dianggap sekarang zaman apa ini? Ilmu pengetahuan, kira-kira orang ini masih jahiliyah atau sudah tidak jahiliyah? Ayo. Apa? Nah, sekarang saya tanya, kalau Indonesia gitu ya, dengan kekayaan yang melimpah gitu ya, kekayaannya melimpah, gedung-gedung yang tinggi besar, kemudian ternyata konfigurasi apa peta kekayaannya ada satu orang kaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Kira-kira ini bagaimana ini? Gimana? Ada kejahilian apa enggak ini? Di Indonesia itu sekarang ya, apa semua? 10% penduduk Indonesia itu menguasai 75% kekayaan.
Ini anak-anak ini banyak yang rabi saja gak berani. Gitu ya? Karena pesimis, khawatir gak bisa menghidupi keluarganya. Maka sampai tua gak rabi-rabi. Golkar, golongan kasep rabi. Nah gitu ya. Nah ya kan. Bahkan saya banyak punya teman sampai S2 Pak, jadi dosen, gak berani nikah. Pesimis. Nah, sementara ada orang-orang asing di Indonesia yang bukan penduduk asli, tapi bukan hanya rabi satu kali, tiap malam gonta-ganti istri. Nah, ini kondisi. Nah, inilah maka mari kita begini, ya. Ini bukan hanya kesalahan orang luar negeri, tapi di dalam juga ngasih pintu untuk seperti itu. Itu masalahnya. Banyak orang sekarang pinter, tapi jadi agennya pihak luar negeri, gitu. Nah, oleh karena itu maka mari kita tata pendidikan, karena itu ujungnya ya pendidikan memang. Pendidikan bagaimana menjadi tarbiyah. Tarbiyah saya katakan tadi spiritnya. Sekarang saya tanya, sampean kalau kuliah, kalau belajar tujuannya apa? Karena ini salah satunya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan apapun itu tergantung niatnya, termasuk belajar, termasuk mengajar. Itu tergantung niatnya. Hasilnya itu tergantung niatnya. Saya khawatir kenapa bangsa Indonesia di tengah-tengah banyak orang pinter tapi gak bener. Khawatir ini salah satunya niatnya keliru dalam menuntut ilmu. Kan rata-rata orang tua bilang, ayo sekolah le ben entuk gawean. Ya apa enggak? Sekolah le ben jadi presiden. Sekolah le ben jadi wong sugih. Itu benar apa enggak? Kalau dunia sudah menjadi tujuan, maka dunia akan rusak. Maka ini bos, karena ini sudah malam ya, menyangkut innamal a'malu binniyat tadi. Satu, ayo nuntut ilmu, niat yang benar. Niat yang paling benar apa coba? Satu, paling tinggi. Yang paling tinggi. Tujuan hidup tadi apa? Inna lillahi wa inna, ya kan? Terus berarti menuntut ilmu pun atau dosen mengajar pun tujuannya harus apa? Apa? Ya, untuk bisa suan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan tertinggi. Jadi sampean kenapa belajar, orang tua menyekolahkan putra-putrinya, ayo tujuannya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tujuannya. Nah, kalau itu tidak bisa, bolehlah yang lebih rendah dari itu. Lebih rendah. Apa yang lebih rendah? Kalau mencari ridho Allah itu kan untuk Allah, berarti kita akan hilang, diri kita hilang. Jadi gak punya kepentingan apapun kecuali perkenannya Allah. Ini top wali sampean kalau seperti itu. Jadi kalau ada dosen, wes ramikir opo-opo, yang penting diridhoi oleh Allah, wali ini bukan hanya sekedar dosen. Karena sudah gak punya kepentingan, tapi kan angil, ya kan? Angil. Maka kalau bisa ya di bawahnya lah, di bawahnya yang si memper. Kenapa kok belajar? Ya, supaya masuk surga. Lumayan kan? Supaya masuk surga. Kan kita ingin surga apa enggak? Lo kan sampean dikdong, sampean jadi bupati, sampean jadi gubernur, sampean jadi presiden, sampean sogeh, lek mlebu neraka kira-kira piye? Kan percuma kabeh. Ya betul? Percuma. Mbok Sakti Mandraguna koyok siapa? Gatot Koco, Walung Wesi, otot kawat iso mabur, ora terdasing. Nah, tapi lek mlebu neraka kan percuma. Ya apa enggak? Sampean bawa punya bojo jangankan siji, punya 1000 tapi masuk neraka percuma. Ya apa enggak? Maka menuntut ilmu kalau tidak bisa mencari ridho Allah, minimal apa? Ben mlebu surga. Oke? Oke. Ora iso sik kebayang dunyo. Piye nang dunyo nah gitu ya. Ya minimal di bawahnya.
Kalau nggak bisa itu, ayo di bawahnya apa? Apa kira-kira? Ben pinter katanya, ya be. Ya, meskipun pinter ini baru alat loh, Pak. Ya jangan ben pinter, Pak. Minimal ben ora bodoh, ya kan? Nah itu top, masih top itu. Ini jawabannya ben pinter. Kalau pinter karena pinter terkadang geblinger, Pak. Ben ora bodoh, ya kan? Kenapa sekolah? Ben ora bodoh, nah, gitu, ya kan? Gelek ora bodoh kan ngerti, nah ya ngerti, nah ngerti ya. Pinter belum tentu soalnya, ya. Ben ora bodoh, itu lumayan, gitu ya. Lek wis ora bodoh kan, insya Allah ya kan? Insya Allah sampian berbisnis, insya Allah lah, ya kan? Karena agak bodoh, insya Allah sukses bisnisnya. Sampian jadi tukang pijet, insya Allah ya minimal orang yang dipijet kepenak lah, sehingga laris. Karena sampean tidak bodoh, itu top sampean, Mbak. Ben ora bodoh, bukan pinter. Ben ora bodoh minimal. Nah, paling rendah kira-kira apa yang masih benar? Ada lagi? Apa? Ya minimal, Pak. Ini paling terakhir lah, sudah. Kalau di bawahnya ini nanti bahaya. Minimal ya mensyukuri. Nek awak waras, pikiran waras. Masa orang sekolah. Nah itu kan lumayan itu. Masa orang ngaji, masa orang kuliah. Nah itu minimal itu. Jadi bersyukur karena dikasih akal, karena dikasih abadan yang sehat, dikasih apa? Sebagai bersyukur. Jadi kuliah karena bersyukur, mengajar karena bersyukur. Nah kalau niatnya seperti itu, insya Allah nanti barokah. Nah kalau barokah, insya Allah dengan semakin banyak orang pinter, semakin banyak orang berilmu, Indonesia akan dipimpin oleh orang yang benar, bukan hanya pinter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi sedikit ya cerita ya Gure, tapi saya ingin cerita tentang Kiai Kanjeng dan saya dikit, tapi tidak untuk saya dan Kiai Kanjeng. Saya itu aktif kayak ngene iki tahun mulai 1972. Durung lahir sampean. Kalau sama Kiai Kanjeng ini pementasan keempat 3.838 malam hari ini. Nek aku ijen wis gak kepetung. Beton bololoro dengan berbagai bentuk. Apa aku ketemu masyarakat iki apa? Konteksnya apa? Agama, ilmu, pendidikan politik, komunikasi sosial, kesenian, kebudayaan. Salah satu atau kabeh? Pendidikan politik ono, kudune sing nyelenggarakan pendidikan adalah parpol. Ya ta? Pendidikan ilmu ono, sebenarnya itu sudah cukup tugasnya kampus. Pendidikan keagamaan ono, ya mestinya itu tugasnya ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Tapi saya diminta untuk melakukan semua hal itu, bahkan di luar pengajian pertemuan seperti ini saya kudu nangani macam-macam masalah. Ketika HTI mau dibubarkan, saya menerima tamu berderet HTI sendiri, DPP HTI rombongan 6 orang, kemudian setelah itu Kapolda DIY, kemudian rombongan dari Mabes Polri yang urusannya sama, yaitu Perpu itu. Urusanku apa karo Perpu? Saya gini loh, yang ingin saya katakan sebagai Anda, aku nulis puisi, aku nulis buku, aku ngelakoni koyok kiai, ngelakoni koyok seniman, ngelakoni koyok ilmuwan, ngelakoni koyok mediator masalah, ngerukuno wong. Saya menghentikan perang suku, saya menyetop perang Madura yang dibunuh Dayak di 4 kabupaten dan seterusnya. Aku ngelakoni koyok ngono sampai tuwek koyok ngene iki, tujuanku apa rek? Nek wong kate dadi bupati, kate dadi presiden itu biasa kira-kira audiensi karo masyarakat ping pira, cukup ping pira untuk jadi presiden? Kira-kira ping 50?
sampai ping 50. Lah aku iki wis meh ping tahu karo Kiai Kanjeng tok, nek aku tok mungkin wis 15.000 20.000 wis gak kepitung akeh. Tujuanku apa rek? Aku saiki dadi apa? Aku iki oleh apa? Ya. Kok aku gelem, kok aku kuat. Sampai jam piro kon tak ladeni nek masalah kesehatan karena masalah. Aku gak tau ngantuk. Aku gak tau pegel. Ya, nek soal itu gak ada masalah. Cuman kan aku kudu toleransi, kudu bijaksana lah. Nek aku pengajian sampai subuh terus kampusnya ya apa ini kok jam itu. Ya begitu. Nah saya ingin tanya sekali lagi, aku ini oleh apa di Indonesia? Menurut kau aku ini oleh apa-apa tak gak? Kepingin dadi apa-apa tak gak? Nek kepingin dadi apa-apa, lah kok sampai 47 tahun gak dadi apa-apa iki apa iki? Kok jek gelem nglakoni terus? Aku takon di seluruh dunia ono ta wong kepethuk koyo ngene sampai jam 1 bengi. Karo wong sakene kae iki ono ta liyane. Ini yang diomongkan Pak Muzamil, al-amalu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ila dunya yusibuha ya awi mar'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Aku duwe energi tekan ndi, aku duwe kekuatan tekan ndi. Aku iso lungguh ngene iki berjam-jam iki tekan ndi. Kok aku gak loro asam urat ta, kolesterol ta apa? Iki rokok iki konsumsi ta obat. Sapi turute lah. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda memang bertujuan mencari ridho Allah, pokoknya ini loh, ojo sampai Gusti Allah ku menyesal karo aku, ojo sampai Gusti Allah gak seneng karo aku, ojo sampai Gusti Allah muring-muring nang aku, mek iku tok sing tak jaga. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman hidup manusia untuk mencari ridho Allah. Umat seantero negeri punya cara masing-masing dalam menandai hari kelahiran sang Nabi. Ada yang mengadakan tahlil bersama, ada yang syukuran dan bagi-bagi makanan, ada yang khusyuk menulis Quran di rumah, di masjid maupun musola, ada yang memilih duduk santai lek-lekan di gardu sembari ronda, ada yang tirakatan menyendiri dan menyepi, dan tidak sedikit yang menggelar acara tablik akbar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Siapapun yang mencintainya takkan pernah tahan untuk tak menyatakan cinta kepadanya, apalagi Allah yang mempeloporinya. Allah dan para malaikat melakukan sholat kepadanya. Berbagai kegiatan, acara dan ritual yang dilakukan umat tersebut tidak lain atas dasar cinta. Cinta umat kepada junjungannya, cinta cucu kepada simbah moyangnya, cinta anak zaman now kepada pendahulunya, cinta kepada sang juru syafaat di hari kiamat. Siapapun yang mencintai Muhammad takkan pernah tahan untuk tak menyatakan cinta kepadanya. Muhammad adalah cahaya, pelita bagi semesta, bahwa sebelum Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia, Allah terlebih dahulu mencipratkan bagian dirinya menjadi Nur Muhammad, cahaya benderang, kilang kumilang, sampai akhirnya alam semesta ini diciptakan Tuhan. Dikarenakan kelak Nur Muhammad akan diaplikasikan dalam wujud seorang manusia mulia, Ahsanu Takwim, yang bernama Muhammad bin Abdullah. Cara cucu mencintai kakeknya berbeda dengan cara kakeknya mencintai cucunya.
Bentuk laku penghormatan buruh kepada majikannya berbeda dengan cara majikannya menghormati buruhnya. Cara sholat hamba kepada Tuhannya berbeda dengan cara Tuhan melakukan sholat kepada hambanya. Cara mencintai suami kepada istrinya melahirkan perilaku yang berbeda dengan perilaku istri dalam mencintai suaminya. Cara suami mencintai istri berbeda dengan perilaku istri dalam mencintai suaminya. Kami sepakat tentang ini. Wajib bagi seorang suami untuk memanjakan istri, sebab istri di hadapan suami itu bagi kami tak ubahnya seperti bayi yang selalu minta digendong, diemong, dielus-elus, diperhatikan dan disayang-sayang. Yang selalu minta digendong, diemong, dielus-elus, diperhatikan dan disayang-sayang. Meski sekadar diajak jalan-jalan, tapi itu sangat berkesan di hati perempuan. Apalagi ditraktir makan, intinya seorang suami harus peka kepada istrinya. Berikan atau belikan sebelum ia minta. Dengan begitu, rasa cinta dan setianya akan tambah berlipat-lipat kepada pasangannya. Beda lagi seorang istri dalam mencintai suami. Bagi kami, cara mencintai istri cukup sederhana. Kuncinya, apapun yang telah diusahakan seorang istri kepada suami, hargailah. Dimasakin nasi goreng yang dimakan, dibuatin kopi ya diminum. Soal rasa, urusan belakangan. Rasa bukan yang utama. Yang utama dan mahal adalah bentuk perhatiannya. Puji dan hargai segala rupa yang coba dipersembahkan istri kepada suami. Jalan-jalan sudah, makan juga sudah. Tak terasa jarum jam menunjukkan pukul 11. Biasanya dan jujur saja setiap kali Jumatan, saat khotib mulai berkhutbah, mata ini spontan mak kelentruk. Ngantuk rasanya berat sekali. Seperti diganduli batu 7 troli, pinginnya cuma merem. Tapi tumben, kemarin tidak. Mata segar, badan bugar, sampai terhenyak ketika mendengar Pak Khotib berkisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Diriwayatkan suatu ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Apa nikmat terkecil yang ada di dunia ini ya Allah?" Nikmat terkecil di dunia ini adalah udara. Udara yang setiap saat engkau hirup dan hembuskan. Lalu, apa nikmat yang terbesar di dalam dunia ini ya Rob? Muhammad. Muhammad adalah nikmat terbesar bagi seluruh alam jagat raya. Sedahsyat itukah Muhammad, sehingga Allah kabarkan kepada Nabi Daud bahwa Nabi Muhammad adalah nikmat paling besar. Spektakuler, brilian, dan amazing. Coba kita tengok lagi surat Al-Ahzab ayat 56. Saking mulianya Muhammad, Allah dan para malaikat pun bersolawat untuknya. Kalau Allah saja yang aziz, yang jabar, Al-Mutakabir bersolawat untuk Nabi, bagaimana mungkin kita tidak ikut melakukannya? Kita yang butuh Allah dan Rasulullah, maka harusnya kita setiap saat, setiap waktu merayu dan memuja-muji Kanjeng Nabi, dengan harapan kita kelak diakui sebagai umatnya, dan umatnya. Landasan para hamba beriktibat kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah cinta. Karena cinta, untuk cinta, bermula dari cinta, berakhir pada cinta. Aku bersyahadat melakukan sholat, puasa, zakat dan haji, sangkan paranya adalah cinta. Aku beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Sangat mengakar rasa dalam jiwa, sangat tegak pemahaman di pikiran, serta
sangat nyaman dalam lelaku karena berhulu dan berhilir cinta. Asal muasal penciptaan adalah Tuhan, berasal dari Tuhan dan menuju ke Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kehidupan ini adalah berputar, yang mana pangkal ujungnya adalah Allah. Berhulu dan berhilir pada Allah agar perjalanan kita dari dan menuju Allah selamat. Terdapat garis yang menghubungkannya. Oleh Mbah Nun guru kita disebut segitiga cinta. Allah, Rasulullah, hamba. Allah adalah muasal dan tujuan. Islam sebagai jalan menuju titik tujuan. Muhammad beserta Al-Quran menjadi rujukan, panutan, huda ataupun petunjuk serta pedoman. Maka doa kami tetap sama sejak taman kanak-kanak sampai habisnya usia. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.